Seven Stars Doctor. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak familiar dengan istilah ini. Seven Stars Doctor adalah 7 nilai-nilai yang wajib diterapkan oleh seorang dokter. Saya masih ingat, pertama kali saya diajarkan mengenai hal ini saat saya menjadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Dari salah satu poinnya adalah untuk memberikan layanan terbaik dengan mengedepankan kemanusiaan. Ironisnya, di dunia kedokteran saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran kemanusiaan. Banyak yang lupa untuk memanusiakan sesama dokter. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada yang pernah membaca atau mendengar berita mengenai perundungan pada dokter residen? Ada? Mungkin kita merasa iba saat mendengarkan berita ini. Tapi bagi saya yang merupakan mahasiswa kedokteran, hal ini bukan sekadar masalah yang memprihatinkan, tapi merupakan keresahan yang mungkin saja suatu saat nanti dapat terjadi kepada saya ataupun teman-teman saya. Maka dari itu, saya, Putri Malahayati, Beswan Jarum Universitas Sriwijaya, mempersembahkan esai saya yang berjudul Akhiri Budaya Diam, Solusi Sistemik Mengatasi Perundungan pada Dokter Residen. Saat ini, kenyataannya berdasarkan Journal of Occupational Health, terdapat 44.566 dokter residen di seluruh dunia. Dan sebanyak 51%-nya mengalami perundungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana lebih dari 2.000 laporan masuk ke Kementerian Kesehatan dan 620-nya terkonfirmasi merupakan perundungan. Ini juga terjadi di beberapa institusi kedokteran. Institusi saya sendiri, Universitas Sriwijaya, terjadi perundungan berbentuk kekerasan fisik. Universitas Samratulangi Manado, terjadi pemerasan finansial. Kemudian mungkin yang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kenali di Universitas Diponegoro, di mana korbannya Dr. Aulia Risma berujung bunuh diri. Saat ini di Indonesia ada beberapa solusi yang sudah diberikan. Baik itu berbentuk sanksi hukum maupun pengawasan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, solusi yang ada saat ini dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, yaitu akar dari permasalahan ini. Dikarenakan sanksi hukum dianggap tidak dapat memberikan efek jera. Kemudian pengawasan Kemenkes dianggap dapat mengganggu privasi dan juga terbatas pada media-media tertentu. Klaim dari terdakwa perundungan Dr. Aulia Risma berkata, dia terpaksa melakukan perundungan karena tertekan oleh senioritas dan juga karena tradisi yang terus-menerus sudah diterapkan di Universitas Diponegoro. Hal ini juga didukung dari Canadian Association of Interns and Resident National Survey di tahun 2012 bahwa faktor tradisi dan organisasi permisif adalah dua faktor yang paling berpengaruh dalam perundungan pada dokter residen. Hal ini menyebabkan legacy of abuse, di mana korban perundungan yang diam menjadi pelaku perundungan di masa depan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada korban. Dari data yang disediakan oleh Journal of American Medical Association, 57% dari korban itu mengalami burnout, 39% mengalami depresi, dan 27% mengalami penurunan kinerja. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dari dokter residen.
yang tanpa kita sadari bisa juga memberikan efek negatifnya baik pada pasien dan juga pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan ini lagi, menghentikan siklus yang terus-menerus terjadi. Diperlukan sebuah solusi berupa perubahan budaya dan juga tradisi yang selama ini dianggap wajar. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya mempersembahkan AWARE, Altering Workplace Attitudes for Resident Education. AWARE adalah sebuah solusi berbasis kaderisasi berjenjang yang bertujuan untuk memberikan pengakaran empati, pengembangan karakter, serta peningkatan kepemimpinan. Dengan penerapannya, dapat meningkatkan kesadaran akan perundungan, baik di dokter residen maupun di tenaga kesehatan di sekitar dokter residen. Kemudian dapat menurunkan kasus perundungan pada dokter residen. Dan juga dapat merubah tradisi senioritas di lingkungan kedokteran dan merubahnya dengan kebiasaan baik dengan dasar kemanusiaan. AWARE nantinya akan terdiri dari 4 jenjang kaderisasi. Yang pertama yaitu pembentukan Dewan Pengawas yang terdiri dari komite nasional dan komite lokal. Komite lokal nantinya akan dibagikan berdasarkan wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 4 wilayah. Dan kemudian komite nasional yang akan menjadi pengawas utama dan pusat dari AWARE. Kemudian juga akan ada tim AWARE yang nantinya akan menjadi penanggung jawab alur di institusi penyelenggara. Lalu akan dilaksanakan 2 alur pengakaran. Yang pertama adalah pembekalan yang bertujuan untuk membuka kesadaran dalam mengenali perundungan serta alur pelaporan yang nanti akan disediakan. Selanjutnya akan ada pelatihan, yaitu cara memberikan emotional support dan juga mengelola stres agar nantinya dokter residen dapat memberikan pertolongan pertama dan membuka pengawasan mereka mengenai buruknya dampak senioritas terhadap sesama dokter. Lalu yang terakhir akan diadakan feedback, yaitu umpan balik dari pengaduan yang sudah diberikan dan juga evaluasi dari jenjang AWARE untuk memastikan efektivitasnya. Dalam implementasinya di Indonesia, kolaborasi dengan lembaga akan dilakukan. Pertama dengan Kementerian Kesehatan yang nanti akan bertanggung jawab atas legalitas dari kegiatan AWARE. Dan juga sebagai pengawas utama dari berlangsungnya kegiatan ini. Kemudian ada Ikatan Dokter Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, di mana nantinya kurikulum akan ditetapkan, sosialisasi, serta SDM dari komite nasional dan lokal juga sebagian akan diambil dari IDI dan AIPKI. Kolaborasi ini akan ditetapkan bersama dengan 117 institusi yang memiliki fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Nantinya akan diterbitkan juga panduan pelaksanaan yang berhak dibagikan kepada institusi serta penyelenggara. Alur pelaporan ini adalah pengembangan dari Kementerian Kesehatan, yang nantinya pelapor akan lapor langsung ke tim AWARE melalui website yang ada di Kementerian Kesehatan, yang nantinya akan dievaluasi oleh komite lokal dan komite nasional akan memberikan feedback. Ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dengan perkembangan kesadaran serta terjadi peningkatan siswa yang tidak pernah mengalami perundungan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada akhir hidupnya, Dr. Aulia Risma berkata, betapa lelah dan betapa sulitnya dia menghadapi perundungan yang dialaminya. AWARE bukanlah hanya model, ini adalah panggilan nurani untuk mengembalikan kemanusiaan di dunia kedokteran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung mengakhiri budaya diam ini. Karena bersama-sama, for better healthcare, together we AWARE. Saya Putri Malahayati, terima kasih. Baik.
salah satu tujuan esai kontesnya Besuan Jarum ini tercapai, mengajak para finalisnya berpikir kritis. Dan kamu melakukan itu justru terhadap rumah kamu sendiri tanpa rasa takut. Karena saya tahu mahasiswa kedokteran belum tentu berani mengungkapkan hal ini karena takut kalau nanti dia residensi, dia mengalami hal yang sama dari seniornya. Saya senang karena kemudian kamu menutupnya dengan kalimat aware itu panggilan nurani untuk mengembalikan kemanusiaan di rumah kamu sendiri. Pertanyaannya, aware ini sudah ditulis dan diperkenalkan oleh Leisi dan Ahmad sejak 2016. Berarti sudah 9 tahun lalu. Tapi kenapa tidak ada kesadaran itu untuk diterapkan di Indonesia selama 9 tahun ini, padahal sudah banyak jatuh korban? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, aware ini memang merupakan salah satu inovasi yang saya temukan saat saya mencari jurnal di public medicine, pubmed.com. Saat saya mencari solusi ini, saya merasa ini adalah sebuah solusi yang baik. Tapi memang kenapa tidak pernah diterapkan di Indonesia? Karena berdasarkan observasi selama saya menjadi mahasiswa kedokteran, kebanyakan dikarenakan oleh tradisi yang dianggap wajar, hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran mereka untuk menanggulangi tradisi serta kebiasaan yang sudah mengakar ini. Dan apalagi kegiatan aware ini bersifat kaderisasi. Kebanyakan dari tenaga kedokteran itu kurang menanggapi kegiatan kaderisasi ataupun pembekalan sebagai sesuatu yang perlu dilaksanakan, apalagi dengan padatnya kegiatan belajar mengajar dokter. Oleh karena itu, diperlukan banyak kolaborasi, penerapan kurikulum, supaya seharusnya sebuah solusi yang baik ini, yang bisa menyelesaikan akar permasalahan ini, itu bisa diterapkan dan bisa dipastikan efektivitasnya. Oleh karena itu saya mengangkat ini, karena dikarenakan sebelumnya tidak ada yang pernah mengangkatnya, dan saya menemukannya kenapa tidak saya angkat dan juga saya suarakan bahwa hal ini perlu diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu, Pak. Akan disuarakan di kampusmu juga kan? Gimana Pak? Akan disuarakan di kampusmu juga? Akan disuarakan di kampus kamu juga? Iya Pak. Oke, terima kasih kalau kamu mau melakukan itu. Karena ini tantangan bersama. Kita mundur ke slide tentang norma hukum dan norma sosial. Ada slide tadi tentang pandangan dari sisi norma hukum dan norma sosial. Di situ Lulu dengan berani mengatakan bahwa norma hukum itu tidak terlalu efektif. Sedemikian tidak takutnya ya senior-senior kamu terhadap norma hukum ya. Karena tidak ada unsur penggentar jeraannya dan dianggap hukuman yang dijatuhkan sosolang masih bisa dilewati. Itu temuan kamu ya? Masih melihat fenomena di mana orang tidak terlalu takut dengan norma hukum itu sendiri? Iya benar Pak. Kejadian seperti ini itu sudah sering dibicarakan. Sebenarnya salah satu alasan saya mengangkat tema ini adalah dikarenakan saat masalah ini diangkat, saya saat itu yang masih ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu dan bersama teman-teman membuat kajian 3 hari 3 malam untuk membahas hal ini. Akan tetapi setelah dibahas, setelah diangkat kembali, nyatanya banyak yang merasa bahwa hal ini itu akan disembunyikan. Karena hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi di Fakultas Kedokteran. Sampai akhirnya permasalahan di Universitas Diponegoro itu terjadi. Memang pemberitaan seperti ini itu sudah sering terjadi dan bahkan di beberapa berita pun juga diberitakan bahwa terdakwa perundungan dokter residen itu merasa bahwa mereka itu tetap melakukan kegiatan normal bahkan setelah melalui sanksi hukum dan juga pengawasan oleh Kemenkes. Jadi memang ini adalah suatu hal yang sering kali terjadi dan masih terjadi saat ini dikarenakan oleh tradisi yang dianggap wajar tadi. Oke, terakhir dari saya.
solusi dari kamu, bagaimana cara memutus rantai legacy of abuse itu? Baik Pak, caranya sama persis dengan yang saya terapkan di sini, adalah sebuah alur kaderisasi. Ini sebenarnya pengalaman saya. Saya adalah penanggung jawab dari alur kaderisasi berjenjang juga, tapi untuk mahasiswa kedokteran, bukan untuk dokter residen. Dan dari institusi saya sendiri, dibandingkan dengan kejadian-kejadian dari kakak tingkat saya, kejadian perundungan ini menurun, terkhususnya di mahasiswa kedokteran, dikarenakan oleh kegiatan pembekalan dan juga pelatihan, pengakaran empati. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengawalan untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa permasalahan ini itu adalah permasalahan yang harus kita bersama-sama bergerak, harus kita mau untuk mengubahnya supaya bisa menghentikan legacy of abuse ini. Korban juga akan mendapatkan pelatihan yang sama, begitupun juga dengan pelaku perundungan. Oleh karena itu, hal ini itu bisa menyelesaikan permasalahan dari berbagai perspektif, baik dari pelaku maupun dari korban, dan juga nantinya dari tim aware yang akan menjadi penanggung jawab dan memberikan langsung feedback kepada mereka. Ini yang nantinya akan memastikan bahwa hal ini itu bisa dipantau secara lebih luas dan pastinya tidak mengganggu privasi dan juga tidak terbatas pada media-media tertentu seperti pengawasan secara keseluruhan oleh Kemenkes. Boleh satu lagi Pak, terakhir. Kalau ada yang bikin kamu kena mental misalnya dengan mengatakan, aware aja baru dilaksanakan di satu pendidikan kedokteran di Amerika Serikat, baru di satu tempat. Bagaimana bisa kamu meyakinkan kami aware bisa diterapkan di Indonesia? Mohon maaf Pak. Dalam esaimu kan kamu memberikan bukti bahwa aware itu baru diterapkan di satu pendidikan kedokteran di Amerika Serikat. Kalau ada yang kemudian ingin menjegal idemu dengan mengatakan, lu di Amerika aja baru satu lembaga pendidikan yang menggunakan konsep aware ini. Gimana kamu meyakinkan Indonesia untuk bisa menerapkannya? Sementara di sana aja baru di satu tempat. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, ini bukanlah sebuah hal yang bisa menurunkan kesempatan aware ini bisa dilaksanakan. Dikarenakan oleh sebelumnya yang sudah saya ceritakan, konsep seperti ini itu sudah pernah dilaksanakan pada mahasiswa kedokteran. Tapi di dokter residen, di mana jangkauannya itu jauh lebih tinggi daripada mahasiswa kedokteran, itu belum dilaksanakan. Justru hal ini itu perlu dilaksanakan. Yang saya sebutkan tadi terlaksana di Amerika Serikat, itu adalah sebuah program yang mirip dengan AWARE dan dilaksanakan di Amerika Serikat dengan judul We Smile dengan metode yang kurang lebih sama. Hal ini menunjukkan peningkatan dan juga berdasarkan observasi, berdasarkan pembacaan dari jurnal yang sudah menginput soal AWARE, itu memiliki banyak kesempatan bahwa hal-hal ini itu dapat diterapkan di berbagai negara. Tapi untuk meyakinkan negara, yang pasti adalah untuk meyakinkan bahwa apabila permasalahan ini yang ternyata baru akhir-akhir ini kebanyakan orang sadar, bisa membawa dampak yang banyak dan buruk. Baik itu dari pasien dan juga baik itu dari pelayanan kesehatan. Apabila ini dibiarkan lama-kelamaan, pelayanan kesehatan itu juga akan menurun. Dan ini juga saya sempat baca di salah satu jurnal saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar di FK, korban perundungan itu bisa terganggu dan menyebabkan kurangnya akurasi dalam memberikan diagnosis. Dikarenakan itu ini adalah yang perlu dijelaskan kepada pemerintahan untuk menerapkan program yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hingga ke akarnya. Begitu Pak. Baik, terima kasih.
Hai Putri. Halo Ibu. Oke, terima kasih sudah mengangkat tema ini ya di IC yang dibuat sama Putri. Yang pertama terkait topik yang sangat relate sekali, bahkan kemungkinan besar akan dilihat sama Putri masa depannya. Dari saya sebagai, saya pengen tahu sebagai mahasiswa dari sisi Putri, bagaimana cara Putri menyuarakan terkait ini after, what next lah ibaratnya gitu ya, after this session of IC contest yang akan dilakukan di sebagai mahasiswa, selain tadi sebagai pemutus rantai dari perundungan bagi mahasiswa kedokteran itu sendiri ya. Oke, itu saya pengen tahu lebih detail apa yang dilakukan oleh Putri. Kemudian nanti yang kedua adalah jika nanti Putri menjadi dokter residen dan kemungkinan besar melihat sekitarnya itu ada tanda-tanda perundungan, sedangkan aware ini belum terbentuk misalnya, karena kemungkinan itu mungkin besar sekali karena kita tahu aware sudah terbentuk 9 tahun tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan, apa yang akan Putri lakukan? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi setelah ini yang pasti akan saya lakukan adalah mencoba untuk mengubah itu di institusi saya sendiri terlebih dahulu. Karena itu yang paling bisa saya reach untuk saat ini. Yang pertama adalah audiensi terlebih dahulu yang pasti dengan pihak dekanat yang menaungi kegiatan pendidikan profesi dokter spesialis ini. Itu yang pertama. Kemudian saya juga di bulan November ini sudah menjadwalkan sebuah kegiatan yang mirip dengan AWARE tapi di mahasiswa kedokteran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan ini akan dilaksanakan dengan skala nasional di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ini akan dilaksanakan bulan November nanti. Hal ini juga sudah saya diskusikan bersama dengan sejawat-sejawat saya mahasiswa kedokteran untuk melaksanakan kegiatan ini paling tidak di tempat yang paling bisa kami ubah, yaitu mahasiswa kedokteran. Untuk di bagian dokter residennya yang pasti dilakukan audiensi, kemudian penyuaraan dengan kajian, kemudian propaganda melalui institusi atau organisasi yang memiliki jangkauan kedokteran yang besar. Audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia juga akan dilakukan. Kemudian untuk apabila saya menemukan terjadi perundungan pada dokter residen, yang pasti saya pertama-tama akan membantu memberikan pertolongan pertama, baik itu emotional support ataupun juga bagaimana cara mengelola stres, membantu korban agar ia tidak merasa bahwa di dunia ini kesendirian adalah satu-satunya hal yang dia miliki. Kemudian saya juga akan mengenalkan mengenai pelaporan yang sebelumnya memang ada di Kementerian Kesehatan. Alur pelaporan inilah yang dari tiap tahun itu bisa masuk ke 2000. Dan inilah yang perlu dikenalkan bahwa sebenarnya saat ini memang ada alur pelaporan, sebuah sistem pelaporan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk melaporkan perundungan khususnya pada dokter residen. Itu yang akan saya coba terangkan terlebih dahulu sebelum AWARE ini bisa diterapkan di Indonesia. Begitu Ibu. Oke, tadi Putri menyebutkan bahwa pelaporan itu kan sudah ada di Indonesia ya, tapi tidak maksimal. Apa hal paling penting yang menurut Putri itu tidak bisa maksimal hingga saat ini? Ketika jalur pelaporannya sudah ada, tapi korban untuk korban terkait perundungan pun juga masih ada. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk alur pelaporan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan itu bentuknya adalah satu alur, yaitu korban yang langsung mengisi pelaporan melalui media yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal dengan banyaknya institusi pendidikan kedokteran di Indonesia, yang sudah saya beritakan juga di awal, yang masuk dari laporan itu banyak. Yang nantinya akan direview oleh Kementerian Kesehatan itu juga ikut banyak. Hal ini menyebabkan feedback atau umpan balik dari pelaporan itu tidak bisa menyeluruh atau tidak bisa langsung banyak. Karena yang masuk ke mereka juga langsung banyak dan yang mereviewnya hanya Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu ada alur pelaporan yang nanti akan disediakan oleh AWARE yang dimana pelapornya itu akan mengisi
dari Kementerian Kesehatan dan juga atau bisa pertemuan langsung dengan tim aware. Nanti dari tim aware-nya akan mencatat mengenai pelaporan berdasarkan dengan informed consent dari pelapor, baru nanti diberikan kepada komite lokal yang komite lokal ini sudah dibagi menjadi 4 wilayah. Nantinya alur yang masuk untuk bisa direview kembali itu menjadi lebih sedikit. Yang nantinya setelah mereka review, lakukan review awal, itu bisa diserahkan ke komite nasional. Sehingga alurnya itu lebih jelas dan nantinya untuk umpan baliknya itu bisa lebih menyeluruh dan juga bisa lebih tepat. Sehingga nanti umpan baliknya itu bisa membantu permasalahan dari si korban dan tidak perlu menunggu lama melalui pelaporan Kementerian Kesehatan yang umpan baliknya pun bisa juga lebih lama daripada saat waktu pelaporan. Begitu Ibu.